hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Sekarang waktunya kita untuk memulai ibadah. Ayo adik-adik kita sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti semua ibadah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita berkumpul lagi di sini buat beribadah sama Tuhan Yesus. Kakak percaya, adik-adik semua senang karena Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Sama-sama kita nyanyi-nyanyi ini ya. Yang menjadi Tuhan kita hanya Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita Yesus namanya. Yang menjadi Raja. Yang menjadi Raja kita. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang menebus dosa kita. Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia Yesus. 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 Yesus namanya. Dia Yesus. Dia Yesus.
Tuhan Yesus sama-sama ya adik-adik. Kakak undang semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lebih semangat. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Let's talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. We love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Let's think about deep down deep down in my heart. Let's talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Ikaralaba ya shandaya ralabo. Ya seraralaba ya sandaya ralabo. Kami datang Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Engkau ya Yesus. Merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Dari awal katakan hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku rindu melayanimu. Kami suka Tuhan. Ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap
dengan segenap hatimu. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhi kami semua ya
ya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri yang ada. Tuhan Yesus berkati mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa ini menuju setiap misi Tuhan yang ada atas bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan provinsi kami, Provinsi Riau, berkati pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi kami dan kota kami Pekanbaru ya Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan strategis yang ada di kota kami, mereka juga bisa melakukan tugasnya dengan baik ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa kami, provinsi kami, kota kami bisa mencapai setiap rencana Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Kami berdoa juga biarlah mereka juga bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat agar bangsa kami bisa lebih maju lagi ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa Tuhan untuk Opah Niko, bahkan wakilnya ya Tuhan, bahkan pemimpin yang ada di gereja kami, Opah Gede ya Tuhan, dan wakil-wakilnya. Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Biarlah mereka juga bisa menjadi berkat untuk Rayon 12, untuk GBI, bahkan untuk bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga kami, untuk papa mama kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, dan kami percaya ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan mereka berkat daripadamu, biarlah mereka juga bisa mempermuliakan Tuhan melalui setiap tindakan dan perbuatannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak ya Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka ya Tuhan, dalam sekolah mereka bisa mengikutinya dengan baik. Mereka bisa melakukan yang terbaik yang mereka miliki. Biarlah potensi yang ada di dalam dirinya semuanya bisa tersalurkan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan. Jauhkan Tuhan daripada sakit penyakit ya Tuhan. Dan biarlah tubuh mereka semuanya kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang membawa setiap anak-anak-Mu untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan biarlah Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada atas kami. Dan setiap anak-anak-Mu yang di rumah, orang tua, papa, mama yang mendampingi, mereka juga diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mendengar firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak yang disayang Tuhan Yesus. Bersyukur ya, hari ini kita masih bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Kuasa Darah Kristus. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik semua punya rumah kan? Pastilah kak, tinggal di rumah kan? Ya iyalah. Nah, bagaimana rasanya tinggal di rumah? Pasti seneng ya. Di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Sekalipun kadang-kadang gak kompak, kadang selisih pendapat. Tapi di rumahlah kita bisa bermain. Bisa apa lagi? Bisa berkumpul bersama keluarga kita. Seandainya nih, rumah adik-adik mau dimasuki oleh orang jahat. Seperti ini misalnya, rumah kita mau dimasuki maling. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Diusir kak. Terus apa lagi? Ditangkap kak. Terus dibawa ke polisi kak. Ya, pasti kita tidak akan izinkan orang jahat itu masuk ke rumah kita.
Atau jangan-jangan malah kita katakan gini, ada maling, oh silakan maling masuk ke rumahku, pintunya dibuka, gitu. Enggak ya, kalau kita punya rumah, Tuhan Yesus juga punya rumah loh adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau rumahnya dimasuki juga oleh orang-orang yang hidupnya jahat. Yuk dengerin kakak. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Buatlah menurut contoh yang engkau lihat dariku, kata Tuhan. Demikianlah Musa dan bangsa Israel membuat rumah untuk Tuhan yang juga disebut kemah suci, tempat kudus Tuhan. Inilah kemah suci itu. Di kemah suci ini adik-adik ada beberapa tempat. Nah yuk kita perhatikan. Yang pertama, ada pelataran kemah suci. Di pelataran kemah suci ini ada bejana pembasuhan yang digunakan oleh para imam membersihkan diri. Jadi pada waktu itu apabila mereka tidak membersihkan tangan dan kaki mereka, maka mereka pasti mati. Nah, terus yang ini adalah mezbah korban bakaran. Gunanya untuk membakar korban yang dipersembahkan untuk Tuhan, yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran atau dosa harus menyelesaikan dosanya dengan membakar korban hewan di atas mezbah korban bakaran. Yang dikorbankan adalah binatang atau ternak terbaik. Ingat ya, binatang atau ternak yang terbaik. Berarti gak boleh sembarangan. Umat Israel dilarang pergi ke tempat lain untuk membawa korban bakaran atau korban sembelihan. Mereka hanya mendapat pengampunan bila mereka menurut perintah Tuhan dengan membawa ke mezbah korban bakaran. Sekarang kita masuk ke tempat yang kedua. Apa adik-adik siap? Laskar Kristus siap. Jreng jreng jreng. Inilah tempat kedua. Namanya tempat kudus. Imam-imam biasanya masuk ke tempat ini untuk beribadah. Kok imam-imam, Kak? Imam-imam itu apa sih, Kak? Nih kakak jelasin ya. Imam adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Nah, di tempat kudus ini ada beberapa benda. Yuk kita lihat satu persatu. Yang ini adalah mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan gunanya untuk membakar wangi-wangian buat Tuhan. Artinya apa ya, Kak? Artinya para imam harus memuji dan menyembah Tuhan dengan terus-menerus. Dan ada lagi nih, ini adalah meja roti sajian yang dijadikan korban persembahan buat Tuhan. Dan ini adalah kandil, yaitu sebuah tempat lampu dan lampunya harus terus menyala siang dan malam. Gak boleh padam. Maksudnya apa ya, Kak? Maksudnya adalah terang Tuhan yang ada di sana gak boleh padam. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk lagi lebih dalam lagi. Apakah adik-adik siap? Laskar Kristus siap. Nah, begini kelanjutannya. Ini adalah tempat yang disebut ruang maha kudus. Di tempat ini terdapat tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Buli-buli emas berisi roti mana dan tongkat Harun yang bertunas atau berbunga. Nah, adik-adik perlu tahu
Tidak sembarangan orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk hanya imam besar. Siapa imam besar itu ya, Kak? Imam yang badannya besar, bukan. Imam besar adalah kepala dari imam-imam. Cara masuk imam besar ke ruang Maha Kudus harus membawa darah korban binatang yang telah dipersembahkan. Jadi, waktu ini orang kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus untuk bertemu Tuhan yang kudus harus benar-benar suci atau benar-benar kudus. Kalau nggak suci atau kudus, pasti mati. Wah, ngeri ya. Kalau nggak suci pasti apa adik-adik? Pasti mati. Tapi coba adik-adik lihat yang ini. Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah menyerahkan hidupnya menjadi korban di kayu salib untuk semua orang yang berdosa. Sehingga kita yang mau masuk ke ruang Maha Kudus, yang mau ketemu dengan Tuhan, sekarang nggak usah lagi memotong kambing atau sapi atau domba untuk ketemu sama Tuhan. Tapi cukup dengan Tuhan Yesus saja kita bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Di Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wah, asik banget ya adik-adik. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya buat kita yang berdosa. Sehingga kita bisa ke surga kelak. Hari ini kita belajar untuk menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu yang kudus. Pada masa lalu, imam yang tidak kudus akan mati di kemah suci Tuhan. Tetapi masa sekarang adalah masa anugerah buat kita semua, buat adik-adik juga buat kakak. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mau menjadi korban pengganti di kayu salib yang dulu kita jauh dari kasih Tuhan menjadi dekat karena Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kasih-Nya begitu besar, apakah kita akan hidup dengan suka-suka kita? Yuk adik-adik kita ambil keputusan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maukah adik-adik menjaga hidup adik-adik untuk tidak melakukan yang jahat? Maukah adik-adik hidup kudus? Misalnya nih, gak suka marah-marah. Apalagi? Gak suka bohong. Apalagi? Gak mencuri. Dan seterusnya. Ya, sulit Kak. Ya, sulit. Tapi kita perlu Roh Kudus untuk tolong kita semua. Yang mau, ayo kita ambil sikap sungguh-sungguh berdoa. Yang masih takut atau ragu-ragu, apa aku bisa ya? Yuk, ambil sikap juga sungguh-sungguh. Dan minta Roh Kudus tolong kita semua. Kita harus berani ambil keputusan yang benar. Berani ambil langkah yang benar. Tuhan pasti tolong kita semua. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk membawa sebuah lagu ini. Kuat kuasa darah-Mu membasuh setiap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh
Adik-adik semua, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Hari ini kita mau ngambil keputusan yang benar. Kalau masih ada yang buka mata, tutup matanya. Jangan lihat kiri kanan. Kita mau ambil keputusan hari ini. Kakak nggak ngelihat, tapi Tuhan melihat adik-adik hari ini. Ambil sikap yang benar. Yuk kita mau doa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau ambil keputusan yang benar. Kami mau hidup benar Tuhan Yesus. Adik-adik ikut berdoa. Mulai hari ini, yuk bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau hidup suka-suka. Aku gak mau hidup suka-suka aku sendiri Tuhan. Aku mau ikut sama Tuhan. Aku mau nurut sama Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Tuhan berat, susah Tuhan, susah. Adik-adik ingat, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong adik-adik semua. Dari kecil, ayo hidup benar. Dari kecil, ayo belajar hidup kudus. Dari kecil, ayo belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau masih ada yang suka melawan papa mama, stop, berhenti, jangan lawan papa mama. Kalau masih ada yang suka berbohong, stop, jangan berbohong. Kalau masih ada yang suka marah-marah, stop, jangan lakukan itu. Tuhan tolong adik-adik mulai hari ini. Kami percaya Tuhan, adik-adik semua miliknya Tuhan. Kami mau diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau mempermudah kami Tuhan yang berdosa untuk bisa ketemu sama Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Kami nggak mau sia-siakan itu. Kami nggak mau lupakan itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau hidup benar. Karena kami sayang Tuhan Yesus. Itu janji kami untuk Tuhan. Yang sudah berubah. Yang mau hidup benar. Yuk kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta